Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan mendengar tentang jangan egois. Ya, Shalom bro. Roh Kudus memberitahu saya bro. Lalu jin ini berkata, memberitahu apa pak? Saya jawab, agar kita itu jangan egois bro. Lalu jin berkata, maksudnya jangan egois bagaimana ya pak? Saya jawab, ya setelah kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita itu kan dijamin masuk surga bila sampai garis akhir tetap percaya, hidup taat firman-Nya, atau tetap beriman kepada Tuhan Yesus bro. Nah ini ayatnya ya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Allah, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jelas kan? Lalu jin berkata, oh iya. Lalu saya jawab, nah sebelum kita mengakhiri pertandingan dengan baik atau pergi ke surga, maka kita harus memberitahu keluarga, teman-teman, serta semua orang bro, untuk apa? Untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu, mulai dari yang terdekat dulu lah ya toh, keluarga ya, mungkin suami, istri, anak ya, family yang lain, pokoknya kalangan keluarga yang ada di mana saja ya, di dalam kota, di luar kota, bahkan mungkin di luar negeri ya, beritahu semuanya supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah setelah semua keluarga bro kasih tahu untuk bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus, baru kemudian teman-teman ya kan, teman-teman kan juga banyak, teman-teman sekolah mungkin ya kan, teman-teman olahraga, teman-teman kerjaan, macam-macam teman itu kan banyak sekali, beritahu semua. Kemudian yang terakhir baru beritahu semua orang ya, mau bro yang kenal maupun yang tidak, diberitahu. Begitu maksudnya bro. Lalu jin berkata, oh wah, tapi kalau ada yang tidak mau dan malah membenci kita bagaimana pak? Saya jawab, walah ya no problem bro, yang penting kita tuh sudah memberitahu bro kepada mereka untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu karena kalau kita tahu bahwa ada orang, ada keluarga misalkan, atau teman, atau orang lain itu hidup dalam dosa ya, mungkin berzina atau maling atau menipu dan sebagainya lah, lalu kita biarkan saja, maka coba dengar ini ya, firman Allah ada nih soalnya, Yeskiel 33 ayat 8. Artinya kalau bro tahu orang, entah keluarga, entah teman, entah siapapun berbuat dosa, lalu bro diam saja, nah ini firmannya ada bro soalnya ya. Demikian firman Tuhan, Yeskiel 33 ayat yang ke-8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, nah orang jahat kan seperti yang saya sebutkan tadi ya, mungkin dia berzina, maling ya, suka dusta, omongan kotor dan sebagainya lah, namanya orang jahat kan banyak. Demikian ya firman, hai orang jahat, engkau pasti mati. Nah, dan engkau tidak berkata apa-apa, artinya diam saja ya, untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Lalu orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Nah ini bro, jadi ini perhatikan firman itu ya. Jadi kalau kita cuek bebek, tidak urusan ya dengan orang lain ya, orang lain itu bisa keluarga, teman, atau yang tidak kita kenal, kalau kita tahu orang itu ada dalam dosa, hidup dalam dosa, lalu kita cuek saja, tidak kita pasti tahu, akibatnya nanti kelak di hari pengadilan, nyawa orang itu kalau sampai mati tidak bertobat ditanggungkan atas kita loh bro. Itu yang bilang firman Allah loh, bukan saya ya kan. Artinya kalau yang berbicara firman Allah itu pasti benar. Nah jadi jangan main-main bro. Lalu jin berkata, oh wah, jadi kalau ada keluarga atau teman atau siapapun yang kita tahu bahwa ia hidup dalam dosa,
mungkin zina atau suka dusta, omong kotor, maling dan sebagainya, komplit lah ya. Lalu kita yang sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus diam saja atau tidak memberitahu orang itu agar bertobat, maka kalau nanti orang itu mati dalam dosanya, artinya belum bertobat mati, berarti nyawanya ditanggungkan atas kita ya Pak? Saya jawab, iya bro, itu maksudnya firman Allah tadi kan jelas sudah dibaca ya, jadi itu pasti benar. Nah makanya jangan egois. Orang dunia saja, kalau ada orang buta jalan ya, orang buta jalan, lalu ia tahu, orang yang melihat ini tahu bahwa di depan orang buta itu ada sumur, apa yang dilakukan? Ya mesti dia akan berteriak cepat-cepat kepada orang buta itu, hei awas, awas, di depan ada sumur ya, kan begitu. Kenapa? Ya karena orang buta tidak tahu jalan loh bro. Yang tahu jalan itu kan yang melihat, ya kan? Nah begitu juga kalau orang sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus, itu mata rohaninya tahu kalau itu tidak benar, itu omongan kayak gitu, misalkan fitnah ya, omong kotor, zina, maling dan sebagainya, itu tidak benar. Nah itu kan namanya orang buta itu melihat karena dia sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan orang yang belum bertobat dan percaya Tuhan Yesus kan tidak tahu. Dia pikir, oh ya saya hidup dalam dosa, homoseks ya enggak apa-apa, lesbian ya enggak apa-apa, begini ya enggak apa-apa, begitu enggak ada apa-apa. Itu namanya kan orang buta. Namanya orang buta yang enggak tahu kebenaran toh, Bro. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi orang yang tahu bahwa orang buta atau orang yang belum bertobat itu ada dalam bahaya, kita biarkan saja. Itu nyawanya nanti ditanggungkan atas kita loh, Bro. Jangan main-main. Lalu ia akan segera, ya toh, kalau orang dunia saja tahu kalau nanti orang buta itu kasihan ya masuk dalam sumur, pasti dia akan berteriak, no, awas sumur, awas sumur. Lalu orang itu akan segera menuntun orang buta itu ke jalan yang benar. Itu saja orang dunia loh bro. Ya apalagi kita ini orang percaya yang dikatakan penuh kasih, ya kan? Masa diam saja kalau kita tahu bahwa ada suami, istri, anak, family, teman dan sebagainya yang ada dalam bahaya, ya maksudnya salah jalan ya, yang menuju ke neraka, ya tidak mungkin toh bro kita biarkan. Itu namanya kita egois bro. Lalu jin berkata, oh gitu, ya ya ya, wah jadi mau nggak mau ya harus diberitahu ya pak. Kasihan ya kalau nanti mati masuk neraka ya pak. Dan daripada malah nanti kita yang harus menanggung nyawanya ya pak. Lalu saya jawab, iya bro, makanya jangan egois. Sekali lagi, mau saya selamat sendiri masuk surga, yang lain nggak urusan. Mau masuk surga, mau masuk neraka nggak urusan. Nah itu namanya orang egois ya. Apalagi suami, istri, anak, orang tua, family dan teman-teman sendiri. Masa kita tega kalau mereka mati masuk neraka, dihukum selama-lamanya? Masa tega? Ya meskipun mungkin sudah menyakiti hati kita ya, sudah merugikan kita, sudah menipu kita dan sebagainya, komplit lah. Masa kita itu tega dan malah seneng setelah bersyukur, malah disyukur ke ya, orang yang berbuat jahat pada kita itu biar mati masuk neraka sana. Masa begitu? Itu orang bukan orang percaya itu bro, jelas itu kata-kata seperti itu. Nah kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan tidak salah apa-apa ya, tapi dia rela dihina, rela difitnah, disakiti ya, disakiti hatinya, disakiti tubuhnya, dipukuli, dicambuk dengan cambuk duri dan dibunuh, disalib. Demi siapa? Demi bro dan saya nih loh, demi kita semua nih, orang yang sangat berdosa atau jahat kepada Tuhan Yesus. Ingat itu bro. Nah dengar ya, kata selamanya itu artinya tidak ada batasnya bro. Nah berarti bukan cuma 100 tahun atau 1000 tahun atau berapa juta tahun lah, tapi tidak ada batasnya, itu kekal bro. Lalu jinnya berkata, waduh iya ya, padahal kita hidup di dunia ini kan cuma 70 sampai 80 tahun saja ya pak.
tapi nanti di neraka itu kekal alias abadi ya Pak? Saya jawab, iyalah bro, makanya pikir bro, 70 tahun, 80 tahun, katakan 90 tahun itu kan sebentar aja bro, ya, nggak kerasa. Tapi kalau selama-lamanya itu, wah, nggak ada akhirnya bro. Jadi jangan mau rugi bro, maksudnya ya, pilihlah masuk surga bahagia selama-lamanya. Nah, itu jangan menderita selama-lamanya. Waduh, itu rugi besar, tapi bahagia selama-lamanya. Nah, itu yang pinter ya. Ini ayatnya, orang yang masuk neraka itu disiksa terus siang dan malam loh bro, tidak henti, ngeri apa tidak itu ya. Nih Wahyu 14 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Allah. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa loh. Bayangkan ini, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, ini maksudnya pokoknya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus lah ya, yang hidupnya brengsek, bejat dan sebagainya, lalu dia mati belum bertobat. Nah, ini akhirnya menuju ke tempat yang seperti ini, mengerikan selama-lamanya ya, bukan cuma 100 tahun, 1000 tahun, berapa juta tahun, tidak. Alkitab menulis selama-lamanya ya, selama-lamanya itu tidak ada batasnya, tidak tahu kapan tidak ada batasnya ya. Itu nanti kemurahan Bapa atau kemurahan Allah saja. Nah, atau mau diakhiri atau tidak, itu kan firmannya sudah berkata selama-lamanya. Perhatikan itu bro. Jadi orang yang mati dalam dosa itu sangat ngeri bro, pokoknya intinya seperti itu. Itu benar-benar terjadi loh bro, jangan main-main ya. Karena yang berkata adalah firman Allah atau Allah sendiri, bukan manusia, bukan saya. Artinya jadi pasti benar gitu loh. Nah, apakah bro tega melihat suami, istri, anak, orang tua, family, teman-teman bro mengalami siksaan selama-lamanya seperti itu? Kalau jin ini berkata, wah ya tidak ya Pak, kasihan ya Pak. Nah, saya jawab, nah kalau begitu ya ayo cek sekarang siapa family dan teman-teman yang bro tahu bahwa ia belum bertobat, yang masih hidup dalam dosa apapun itu dosanya ya kan, segera beritahu ya agar bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus bro. Kalau ada salahnya misalkan kepada bro apapun itulah, ya ampuni ya toh, jangan dibiarkan saja bro. Ini ada ayatnya nih ya, di Yeskiel 33 ayat 8 itu ya. Demikian firman Allah. Kalau bro tahu bahwa ada orang yang hidup dalam dosa tapi bro diam saja, ya maka kelak nyawa orang itu harus bro pertanggungjawabkan. Maksudnya kan begitu tadi ya, sudah kita baca ya, Yeskiel 33 ayat 8 tadi ya. Jadi sekali lagi, firman Allah tidak bisa dusta. Artinya hal itu pasti terjadi begitu ya. Nah, sebab itu sekali lagi jangan egois, jangan diam durja atau cuek bebek atau tidak urusan terhadap family, teman, dan orang yang bro tahu bahwa ia masih hidup dalam dosa. Ya juga kalau orang itu ada salah terhadap bro, tapi bro tidak mau mengampuni, malah bro putuskan hubungan kekeluargaan selamanya ya terhadap orang itu, ya maka bro juga tidak akan diampuni oleh Allah atau Bapa. Ada ayatnya nih ya, Matius 6 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, jelas ya. Nah itu, jadi kalau bro tidak mengampuni orang ya, apapun juga salahnya lah ya, besar atau kecil, pokoknya tidak mau mengampuni, itu nanti otomatis bro juga tidak akan diampuni oleh Allah ya, otomatis, karena firman-Nya sudah jelas berkata seperti itu ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang ya, orang ini kan macam-macam, bisa keluarga, bisa teman, bisa orang yang tidak dikenal, pokoknya semua yang disebut orang atau manusia,
tidak diampuni, tidak bro ampuni, itu otomatis bro juga tidak akan diampuni Allah gitu loh maksudnya. Nah kalau tidak diampuni ya pasti masuk neraka atau maksudnya kan begitu. Namanya tidak diampuni kan dihukum, ya kan? Nah jelas ya. Oke, kita lanjutkan kepada bagian kedua selanjutnya. Tuhan memberkati.